Militer Indonesia menjelma menjadi terkuat di ASEAN. Media China mengatakan TNI Angkatan Laut tak bisa diremehkan. China memang sedang rajin memelototi perkembangan militer Indonesia. Hal ini tak lepas dari gangguan China di Natuna Utara sehingga Indonesia memperkuat militer miliknya. Tapi patut China ketahui bahwa Indonesia memperkuat militer bukan untuk menyerang negara lain. Indonesia memperkuat militer demi melindungi kedaulatannya dari ancaman asing yang mengganggu. Maka dari itu tak pelak Indonesia lebih mendoktrin militernya defensif daripada agresor. Toh, jika pembelian alutsista Indonesia punya kemampuan ofensif itu cuma digunakan dalam rangka operasi defensif. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin akan hal itu, di mana melarang militer Indonesia melakukan agresi kepada negara lain. Tapi memang namanya pergaulan internasional, Indonesia memperkuat militernya pasti ada yang memprotes karena tidak mengedepankan keseimbangan kawasan. Bahkan China sendiri menjelaskan bila penguatan militer Indonesia bisa jadi pedang bermata dua baginya. Yang pertama, China menganggap penguatan militer Indonesia untuk melawan pengaruh koalisi AUKUS, di mana Australia menjadi salah satu biang keladinya. Banyak pengamat menilai pembelian jet tempur Prancis yang agresif kali ini mungkin ditunjukkan kepada Australia. Beberapa analis percaya bahwa begitu Indonesia dan Australia terjebak dalam perlombaan senjata, maka kemungkinan besar Indonesia akan terus memasok senjata dari Prancis. Lapor media China 163.com. Tapi bagi Australia, pembelian Rafale digunakan Indonesia untuk melawan China di Natuna Utara. Mengapa Indonesia melakukan investasi pembelian Rafale ini sekarang? Tempat yang jelas untuk dilihat adalah China yang kebangkitannya sebagai kekuatan maritim menciptakan komplikasi bagi Indonesia di Laut China Selatan. Jelas Lowy Institute Australia. Ya, adapun yang pasti, pertumbuhan militer Indonesia akan sangat berbahaya bagi pihak-pihak yang kontra dengan NKRI. Hal inilah yang diprediksi China, di mana pada 2 Maret 2022 lalu, 163.com mengulik seperti apa kekuatan militer Indonesia yang bakal mengungguli Vietnam. Menurut peringkat militer terbaru media asing atau Global Firepower, kekuatan militer Indonesia naik ke peringkat 15 dunia. Peringkat ini melampaui banyak kekuatan militer tradisional seperti Jerman di nomor 16, Australia di nomor 17, dan Israel di nomor 18. Wajar jika militer Indonesia menempati urutan pertama di Asia Tenggara, jelas 163.com. Saingan terdekat Indonesia saat ini di kawasan menurut 163.com adalah Vietnam. Adapun Vietnam pengganggu Asia Tenggara yang pernah dikenal sebagai kekuatan militer ketiga di dunia. Kekuatan militer mereka saat ini menempati urutan ke-28 di dunia dan kedua di antara negara-negara Asia Tenggara. Setelah Vietnam ada Thailand yang menempati urutan ke-29 dunia dalam hal kekuatan militer, sehingga Vietnam dan Thailand sebanding dalam kekuatan militer. Kemudian Angkatan Darat Indonesia dan Vietnam juga dikulik seberapa kuat militer kedua negara. Dalam hal persenjataan dan peralatan, Angkatan Darat Vietnam dilengkapi dengan lebih dari 1.000 tank, tetapi 850 diantaranya adalah tank kuno seperti T-54 atau 55, dan hanya ada 46 tank T-90 yang lebih canggih. Dan sebagian besar senjata yang digunakan oleh tentara, biasa mereka adalah senapan otomatis seri AK tua, sehingga tingkat peralatan Angkatan Darat Vietnam umumnya tidaklah tinggi. Sedangkan Indonesia cuma pakai tank ringan namun unggul di MBT Leopard 2. Di antara mereka lebih dari 300 adalah tank ringan AMX-13 Prancis dan 100 tank ringan Scorpion Inggris yang relatif tua, dan ada 103 tank tempur utama Leopard 2 yang lebih canggih. Kemudian di sisi angkatan udara juga dikulik sedemikian rupa oleh China. Dalam hal Angkatan Udara Vietnam saat ini punya lebih dari 30.000 personel yang diatur dalam 4 divisi penerbangan yang masing-masing dibagi menjadi 3 resimen penerbangan. Saat ini Angkatan Udara Vietnam punya sekitar 500 pesawat tempur dari berbagai jenis, tetapi hanya 36 yang benar-benar canggih seperti Su-27 dan Su-30, dan sisanya adalah pesawat tempur tua seperti MiG-21 dan MiG-23. Hampir tidak ada pesawat tempur tambahan tingkat tinggi dari Angkatan Udara Vietnam seperti pesawat peringatan dini, tanker, pesawat pengintai elektronik, dan juga pesawat angkut besar. Oleh karena itulah dalam hal kekuatan Angkatan Udara Vietnam ada skala tertentu, tapi kekuatan keseluruhannya tidaklah kuat.
Jumlah Angkatan Udara Indonesia juga sekitar 30.000 dengan total 273 pesawat tempur dan helikopter sayap tetap. Meskipun jumlah pesawat tempur jauh lebih sedikit daripada Angkatan Udara Vietnam, kualitasnya tidak lebih buruk dari yang pertama. Di antara lebih dari 200 pesawat tempur ada 31 pesawat tempur F-16 yang lebih canggih, 11 pesawat tempur Su-27 dan 16 pesawat latih tingkat lanjut T-50. Selain itu, mereka punya 17 pesawat angkut taktis C-130, 3 pesawat patroli maritim Boeing 737, 202 pesawat patroli maritim CN-235 MPA, 1 pesawat pengintai intelijen C-295M, dan 1 pesawat patroli udara jenis KC-130B Refueler. Pesawat tanker ini tidak ada di Angkatan Udara Vietnam, jadi dari segi operasi udara, Angkatan Udara Indonesia jelas lebih baik, kata 163.com. Kemudian dari segi Angkatan Laut juga dibandingkan oleh 163.com. Dari segi Angkatan Laut, Angkatan Vietnam punya total 42.000 orang dan 130 kapal berbagai jenis dan skala kapalnya tidak terlalu banyak. Ada kapal perang utamanya adalah 4 fregat Gepard class dan 6 kapal selam konvensional Kilo class yang didatangkan dari Rusia. Tonase kapal-kapal ini umumnya relatif terbatas dan layak digunakan untuk pertahanan dekat pantai, tetapi agak enggan untuk melakukan perjalanan lebih jauh. Dari sisi peralatan, TNI Angkatan Laut punya 225 kapal, diantaranya 2 kapal fregat kelas Madinada dan 6 kapal fregat kelas Ahmad Yani. Selain itu ada 5 kapal selam konvensional, 24 fregat ringan, dan sisanya adalah kapal patroli dan kapal rudal. Angkatan Laut Indonesia masih terus mengembangkan skalanya dan diharapkan dalam 5 tahun ke depan jumlah kapal mereka mencapai 275 buah. Saat ini TNI Angkatan Laut pasti akan menjadi kekuatan laut yang tak bisa diremehkan. Jelas media China tersebut. China juga memprediksi bila anggaran pertahanan Indonesia akan leading jauh di atas Vietnam. Di saat itulah militer Indonesia bakal sangat kuat dibandingkan Vietnam di kawasan ASEAN. Kini militer Indonesia terus tumbuh dan pasti China masih senantiasa memperhatikannya.